Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk menyampaikan dakwah terkait dengan tema peranan mahasiswa dalam penegakan akhlakul karimah di masyarakat. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kepada para hadirin sekalian, apa sih artinya akhlakul karimah itu? Nah, saya yakin di sini teman-teman semua pasti sudah mengetahui apa makna dari akhlakul karimah. Saya akan menjelaskan sedikit arti atau makna dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Tentunya setiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai akhlak, entah itu akhlak terpuji ataupun akhlak tercela. Akhlak tercela biasa disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah akhlak terpuji, yaitu akhlakul karimah. Sebagai manusia normal, kita sudah pasti memiliki akal pikiran sehingga kita itu bisa memilih antara yang baik dengan yang buruk. Sejatinya sebagai manusia normal, kita pasti akan memilih hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Begitu juga dengan akhlak, pasti kita akan menanamkan akhlak yang baik untuk diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir zaman seperti sekarang ini, tentunya banyak sekali godaan-godaan syaitan dari sisi manapun. Godaan-godaan syaitan ini tentunya akan atau dapat menggoyahkan perilaku dan akhlak umat muslim. Nah, sekarang ini banyak sekali umat muslim yang berperilaku dan berakhlak buruk. Misalnya seperti saling menyakiti antar sesama manusia dan bahkan sampai membunuh sesama manusia. Tentunya perilaku ini sangatlah buruk dan sangat tidak terpuji. Bahkan yang sering saya dengar di berita-berita di televisi maupun di media sosial, mereka ini saling menyakiti dan bahkan saling membunuh itu hanya karena masalah sepele saja. Jadi sangat-sangat itu termasuk godaan syaitan yang sudah merasuki ke dalam jiwa manusia itu, yang melakukan perbuatan keji seperti itu. Selain itu juga, saat ini banyak sekali perilaku buruk, yaitu mencuri. Jadi sering saya lihat di berita-berita di televisi. Mungkin teman-teman sekalian juga sering melihat di berita televisi maupun di media sosial, ada orang tua yang mencuri susu di toko minimarket atau di swalayan untuk anaknya sendiri. Jadi dengan alasan sangat terpaksa dan tidak memiliki uang, sehingga orang tua tersebut melakukan hal buruk itu. Menurut saya, apapun alasannya, janganlah sampai kita melakukan hal buruk tersebut, yaitu mencuri. Itu perbuatan yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Sebagai umat muslim, kita itu harus bisa menahan diri dari hal-hal buruk tersebut. Karena kita mempunyai contoh atau suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Nabi akhir zaman yang bertugas untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi, Innama bumistu liutammimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis di atas, jelas sekali bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Nah, namun yang dimaksud dengan menyempurnakan akhlak ini sangat luas sekali maknanya. Salah satunya yang dimaksud bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan yang baik dan yang patut untuk kita tiru. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi,
wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Makna Quran surah Al-Qalam ayat 4 adalah bahwa dalam diri Nabi Muhammad telah tertanam suri tauladan yang baik untuk dicontoh oleh umat Islam. Ayat di atas juga memiliki arti bahwa seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berbuat baik adalah suatu keharusan. Nabi Muhammad juga menasihati umat muslim agar menjauhi sifat saling dengki, munafik, amarah, saling mencela, dan keburukan lainnya yang dapat berimbas atau berakibat kepada diri sendiri dan orang lain. Sebagai mahasiswa, kita sudah seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan sebagai orang yang berpendidikan, kita sudah sepatutnya memiliki attitude dan akhlak yang baik. Mahasiswa dapat membantu menanamkan akhlakul karimah di masyarakat dengan berbagai cara atau dengan bermacam-macam cara. Nah, salah satu cara yang menurut saya bisa untuk membantu menanamkan akhlakul karimah di masyarakat yaitu pada saat kita mengikuti magang atau mengikuti KKN, kuliah kerja nyata, yang mengharuskan kita untuk berbaur kepada masyarakat di lingkungan setempat. Sebagai mahasiswa yang baik, kita harus bisa memberikan atau menampilkan contoh perilaku yang baik dalam bermasyarakat, seperti sikap ramah, sopan, dan santun kepada masyarakat sekitar, terutama kepada orang yang lebih tua. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, atau misalnya terjadi kesalahan, permasalahan, atau kekeliruan, kita tidak boleh langsung terpancing amarahnya, melainkan kita harus mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi dengan masyarakat setempat. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, hidup rukun, dan juga saling tolong-menolong. Nah, apabila kita menanamkan atau memberi contoh perilaku yang baik kepada masyarakat, tentunya nantinya akan di dalam diri masyarakat akan tertanam akhlak yang baik juga. Dalam lapisan masyarakat tentunya tidak hanya ada orang dewasa saja, tetapi juga pastinya akan ada anak-anak, dari anak-anak kecil sampai anak-anak remaja. Apabila anak-anak melihat contoh yang baik dari kita, maka akan tertanam akhlakul karimah di dalam diri anak-anak itu sejak dini. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa harus bisa menata akhlak yang baik, entah itu akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada segala ciptaan Allah, dan akhlak kepada semuanya. Menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat khilaf dan tutur kata yang salah serta dalam bersikap, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.